Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik. Jika mendengar atau membaca kata listrik, yang terpikirkan biasanya apa ya? Tor? Atau security yang kesambar petir, sancaka jadi gundala? Atau korigor? Kok korigor? Kan son of Zeus. Bagi saya, jika mendengar kata listrik atau membaca kata listrik, yang terngiang-ngiang adalah tagihan listrik. Ya, fokus lagi ya. Mohon maaf tadi hanya intermezzo saja biar nggak terlalu tegang. Listrik. Kalau sekarang kita dengar atau baca istilah listrik, pikiran kita tuh biasanya membayangkan tuh hal-hal yang rumit atau yang canggih, itu kan ya. Misalkan handphone nih, Nokia 3310. Ini canggih banget nih. Sama batu bata aja bagusan ini Nokia nih. Keras. Atau ROG. Aduh, siapa yang nggak mau punya ROG ya? Tapi apakah pernah kita sadari hal-hal yang kecil? Contoh, kalau punya TV-nya TV tabung tuh, ketika habis nonton, kemudian dimatikan, coba dekatkan lengan Anda ke layar. Apa yang terjadi dengan rambut di tangan Anda? Rambut loh ya, bukan bulu. Kalau bulu mah ayam. Atau misalkan ketika buru-buru nih mau ke sekolah pakai baju seragam. Aduh, sekarang lagi COVID ya. Ya, bayangkan saja lah lagi buru-buru. Ternyata baru disetrika nih bajunya. Pernah nggak merasakan baru disetrika kemudian Anda pakai baju seragamnya? Ya, rambut di tangan, ingat ya, rambut bukan bulu. Bulu mah ayam. Itu pada berdiri itu seperti itu. Nah, itulah salah satu bagian dari kelistrikan. Listrik atau kelistrikan berasal dari bahasa Yunani elektron yang artinya batu ambar. Nah, kalau batu ambar ini digosok dengan kain tertentu, ternyata dapat menarik jerami kering atau benda-benda kecil di dekatnya. Misalkan dengan kain wol seperti itu. Atau mungkin Anda pernah juga mencobanya. Bukan batu ambar, tapinya pakai sisir, digosok-gosokkan ke rambut, kemudian sisir tersebut didekatkan dengan potongan kertas, ternyata potongan kertasnya ketarik seperti itu ya. Atau juga pernah mungkin di SMP melakukan percobaan, batang plastik yang digosok, kemudian didekat dengan batang plastik yang digantung, ternyata terjadi gaya tolak-menolak. Hal-hal tersebut itulah yang disebut dengan gejala listrik statik atau elektrostatik. Dari gejala listrik inilah sesungguhnya awal perkembangan pengetahuan kelistrikan sebelum akhirnya menghasilkan berbagai pengetahuan seperti listrik dinamis, arus listrik, rangkaian listrik, sampai ke penerapannya seperti elektronika atau teknologi lainnya seperti yang kita jumpai sekarang ini. Pada bahasan kali ini, listrik statiknya akan mempelajari tentang muatan dan gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Muatan listrik. Tadi ya, contoh yang barusan tuh, kalau kita gosok-gosokkan sisir ke rambut, nanti potongan kertas itu akan tertarik seperti itu ya sama sisirnya. Atau juga batang plastik yang digosok-gosokkan dulu ke rambut, kemudian didekatkan dengan batang plastik lainnya juga, yang tentunya sudah digosok-gosokkan juga ya. Ternyata terjadi tolak-menolak. Akibat penggosokan suatu benda dengan benda lain, ada hal-hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kesetimbangan muatan listrik kedua benda terganggu. Apa sih kesetimbangan muatan itu? Yaitu besar muatan positif dan negatif sebuah bendanya sama. Kemudian, benda yang digosok kan bergesekan tuh, akan mengalami elektrifikasi, yaitu memperoleh muatan listrik. Ingat, di sini tidak ada terciptanya muatan baru. Yang ada hanya perpindahan elektron saja. Kenapa? Tadi ada kesetimbangan muatan listrik. Artinya ada kekekalan muatan setiap benda seperti itu. Yang ketiga, ternyata adanya interaksi listrik.
antara benda-benda yang bermuatan. Penggaris dengan potongan kertas, terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan antara batang plastik dengan batang plastik lagi yang sudah digosok-gosokkan, itu terjadi gaya tolak-menolak. Benjamin Franklin, dialah orang yang mencetuskan ide bahwa jenis muatan itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Newton sudah menemukan tentang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Yaitu gaya interaksi antara dua buah benda bermassa. Dan jenis interaksinya adalah saling tarik-menarik. Hanya saling tarik-menarik. Secara matematika seperti itu, F sama dengan G, konstanta Cavendish-nya ya, M1 dikali M2 per R kuadrat. Kemudian, ada orang namanya Charles Coulomb. Dengan percobaannya, didapatkan tentang gaya Coulomb. Persamaannya seperti ini. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Yang kalau kita lihat, ternyata analoginya kan sama. Seperti hukum gaya gravitasi Newton. Tuh sama-sama aja intinya tuh ya. Mirip lah seperti itu. Karena memang Coulomb ini dalam tanda kutip mendapatkan ide atau mendapatkan gagasan melihat dari persamaan gaya gravitasi yang sudah dirumuskan oleh Newton. Tapi perbedaannya, untuk interaksi antara dua buah benda bermuatan, kalau dia berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan interaksi antara dua buah benda yang sama jenisnya, maka interaksinya adalah tolak-menolak. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal di sini mengacu kepada soal-soal ujian nasional sebelum-sebelumnya. Nomor 1, titik A dan B masing-masing bermuatan listrik min 10 mikrokulom dan 40 mikrokulom. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah. Kita ilustrasikan keadaan pertama. Ada dua buah muatan yang berbeda jenis, negatif dan positif. Q1-nya negatif, Q2-nya positif. Maka akan timbul gaya tarik-menarik. F12, F21 besarnya sama, arahnya berbeda. Terpisah sejauh 0,5 meter. Nah, yang ditimbulkannya itu adalah pada keadaan pertama, gaya Coulomb-nya sebesar F. Jadi F12, F21 besarnya adalah F. Sekarang keadaan kedua, dilihat ya di soalnya, menjadi 1,5 meter, tadinya setengah meter, jadi 1,5 meter artinya bertambah jauh. Oke, tetap saja nanti ada timbul gaya interaksinya, gaya Coulomb-nya seperti itu. Nah, yang ditanya sekarang, gaya Coulomb yang timbulnya berapa gitu ya. Dilihat lagi persamaan gaya Coulomb di pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa hubungan antara F dan R, gaya dan jarak antar muatan itu berbanding terbalik, dikuadratkan ya untuk jaraknya. Maka dari sini, kalau di sini kita bandingkan F2 banding F1, F2 berarti gaya yang timbul pada keadaan kedua, kalau F1 gaya yang ditimbulkan pada keadaan satu. Maka ingat berbanding terbalik, jadinya R1 kuadrat per R2 kuadrat dengan menggunakan sifat eksponennya seperti itu ya. Jadi R1 per R2 dalam kurung dikuadratkan. Nah, inilah persamaan yang bisa Anda gunakan jika menemukan soal-soal seperti ini. F1-nya tadi adalah F, yaitu gaya yang ditimbulkan pada keadaan 1. R1-nya 0,5, R2-nya 1,5. Kita sederhanakan, jadinya 0,5 per 1,5 adalah 1 per 3. Setelah dikuadratkan, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat adalah 9.
maka F2-nya sama dengan 1/9F. Itu dikali silang saja. Itulah jawaban nomor 1. Dari ilustrasi ini, kita bisa menjawab kegagalan LDR ditinjau dari analogi gaya Coulomb. Saat SMA, nih ada A, ada B, jaraknya dekat, tentu gayanya akan sangat besar ditimbulkan. Tapi nanti kalau sudah kuliah, waduh, jaraknya menjauh. Nanti gaya yang dihasilkan pun interaksinya akan semakin mengecil, apalagi kehadiran muatan-muatan yang baru. Kita lanjut nomor 2. Jika ada dua buah muatan pada garis lurus dengan jenis yang sama, di sini adalah sama-sama positif. Ini adalah muatan pertama, itu adalah muatan kedua, terpisahkan sejauh 8 cm, besar muatan pertamanya 9 mikrocoulomb, muatan keduanya besarnya 4 mikrocoulomb. Pertanyaannya, letak muatan ketiga agar tidak mengalami gaya Coulomb adalah... Nah, di sini kita harus perhatikan dulu. Muatan ketiga tidak mengalami gaya Coulomb, artinya nanti hasil resultan dari gaya yang dialami oleh muatan ketiga itu adalah 0. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah di mana ya kita posisikan muatan ketiga? Karena bisa ada 3 kemungkinan nih. Berada di antara muatan 1 dan muatan 2, di sebelah kiri muatan pertama, atau di sebelah kanan muatan kedua. Untuk memahaminya, perhatikan pemaparan berikut. Jika jenis muatan pertama dan kedua yang diketahui adalah sama jenis, maka letak muatan ketiga itu berada di antara muatan pertama dan kedua. Tadi ya, muatan pertama dan keduanya sama-sama positif. Nah, muatan ketiganya positif atau negatif? Kan di soal tidak diketahui, bebas mau positif atau negatif, nanti hasilnya sama. Misalkan kalau negatif muatan ketiganya, nanti interaksi gayanya dengan muatan pertama akan tarik-menarik. Kita fokusnya hanya di muatan ketiga saja ya. Sebenarnya kan di muatan pertama juga ada gaya tarik-menarik, tapi kita fokusnya di muatan ketiga. Kemudian interaksinya dengan muatan kedua adalah ke sebelah kanan, yaitu ke arah muatan kedua. Kenapa? Karena jenis muatan ketiga dan kedua berbeda jenis. Begitu pula kalau nanti memisalkannya muatan ketiganya adalah positif, hanya berbeda interaksinya saja. Kalau kita tinjau antara muatan benda ketiga dengan benda kedua, maka arahnya ke arah kiri, seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi sesama jenis, maka akan tolak-menolak. Begitu pula nanti kalau di soalnya, muatan pertama dan keduanya adalah muatan negatif. Akan sama saja, muatan ketiga selalu berada di antara muatan pertama dan kedua. Belum tentu di tengah-tengah. Oleh karena itu, kita jawab muatan 1, muatan kedua. Misalkan saja lah ya, muatan ketiganya adalah muatan negatif jenisnya. Maka interaksi antara muatan 3 dan muatan 1 arahnya seperti itu. Karena berbeda jenis, maka saling tarik-menarik ke arah muatan pertama ya. Kemudian interaksinya dengan muatan benda kedua, seperti itu arah gayanya. Oke. Kita misalkan nih, untuk jarak dari muatan ketiga sampai ke muatan pertama sebut saja X. Sedangkan jarak dari muatan ketiga ke muatan kedua adalah 8 min X. Jangan Anda misalkan Y, nanti jadi nggak ketemu. Jadi kalau dari 1 ke 3 adalah X, maka 3 ke 2 sisanya saja, 8 dikurangi X. Boleh nggak dibalik? Yang X-nya itu dari 3 ke 2, dan yang 8 min X-nya dari 3 ke 1, boleh saja. Sama saja nanti hasilnya ya. Dari soal ditanyakan letak muatan ketiga agar tidak mengalami gaya Coulomb. Artinya muatan ketiga ini nilai resultan gayanya adalah 0. Gaya itu adalah vektor, maka F31 tandanya negatif. Kenapa? Karena ke arah kiri. Sedangkan F32 positif, arahnya ke kanan. F31 pindah ruas, maka F32 sama dengan F31.
Kita masukkan persamaan hukum Coulombnya. K Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat. Itu menunjukkan interaksi muatan benda 3 dengan muatan benda kedua. Sama dengan K Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. 3231 artinya itu jarak antara muatan ketiga ke muatan kedua dan muatan ketiga ke muatan pertama. Karena ini merupakan persamaan, K dan Q3-nya bisa kita coret seperti itu, maka hasilnya Q2 per R32 kuadrat sama dengan Q1 per R31 kuadrat. Kemudian kita bisa pindah tempat dengan kali silang seperti itu, jadinya Q2 per Q1 sama dengan R32 per R31. Jangan lupa dikuadratkan tentunya. Sehingga dengan sifat eksponen jadi seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa Anda gunakan untuk soal-soal selanjutnya, seperti itu. Kita masukkan nilai Q2-nya 4 mikrocoulomb. Mikro itu 10⁻⁶, jadinya 4 dikali 10⁻⁶, Q1-nya 9 mikrocoulomb, artinya 9 dikali 10⁻⁶. Sama dengan R32, jarak dari muatan ketiga ke muatan keduanya adalah 8-X, sedangkan jarak dari muatan ketiga ke muatan pertamanya adalah X. 10⁻⁶-nya bisa dicoret. 10⁻⁶-nya bisa kita coret, dan karena di sebelah kanan ruas adalah kuadrat, biar hilang kuadratnya, maka ruas kirinya kita akarkan. Maka jadi akar 4 per 9 sama dengan hilang kuadratnya jadi 8-X per X. Akar 4 per 9, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3, sama dengan 8-X per X. Kali silang, 2 dikali X dan 3 dikali 8-X. 2 dikali X ya 2X, 3 dikali 8, 24, 3 dikali min X jadinya min 3X. Min 3X pindah ruas, jadi positif, 2X ditambah 3X sama dengan 24. 2X ditambah 3X adalah 5X sama dengan 24, maka X-nya 24 dibagi 5, hasilnya 4,8 cm. X itu adalah R31, jarak benda bermuatan yang nomor 3 ke benda bermuatan yang nomor 1. Jadi kalau titik acuannya di benda nomor 1, maka jaraknya adalah 4,8 cm. Sedangkan R32-nya, maka tinggal 8-nya dikurangi 4,8, jadinya 3,2 cm. Jika di soalnya diketahui seperti ini, ternyata berbeda nih, muatan benda 1 dan benda keduanya berbeda jenis, maka yang harus ditinjau adalah besar muatan antara benda 1 dan benda 2-nya. Ini misal kalau Q2-nya atau muatan benda keduanya lebih besar daripada muatan benda pertama, yang artinya besar muatan Q1-nya lebih kecil, maka letakkan muatan ketiganya, nah seperti itu, sebelah kiri benda pertama. Kalau nanti negatif gimana benda ketiganya? Tetap letakkan di dekat yang muatannya lebih kecil, sehingga interaksi seperti ini. Ini F31 karena saling tarik menarik, F32 karena saling tolak menolak. 3 dan 2 itu kan sama-sama positif, jadi tertolak. Jika nanti Anda memisalkan benda ketiganya bermuatan negatif, juga sama-sama saja. Cuman arahnya yang berbeda sekarang. F31 karena benda 3 dan benda 1 sesama jenis, maka tolak menolak sama-sama negatif. Sedangkan F32 akan tarik menarik karena benda ketiganya negatif, benda keduanya positif. Jadi arahnya ke kanan seperti itu. Kalau nanti ternyata di soalnya Q1-nya lebih besar daripada Q2, artinya besar muatan Q2 lebih kecil, maka letakkan muatan ketiganya di sebelah Q2. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, letak muatan ketiga agar tidak mengalami gaya Coulomb, dekatkan dengan benda bermuatan yang lebih kecil. Soal nomor 3. 3 muatan listrik membentuk konfigurasi segitiga siku-siku. Jika jarak muatan pertama ke muatan kedua adalah sama dengan jarak muatan pertama ke muatan ketiga, yaitu 30 cm, maka besarnya gaya Coulomb yang dialami muatan pertama adalah, oke, kita lihat seperti ini. Misalkan soalnya ada muatan pertama, jenisnya negatif, besarnya 10 mikrocoulomb. Muatan kedua, jenisnya positif, besarnya 3 mikrocoulomb. Kemudian muatan ketiga, jenisnya positif, besarnya 4 mikrocoulomb.
Ingat ya, jarak dari muatan pertama ke muatan kedua dan muatan pertama ke muatan ketiga itu sama, yaitu 30 cm. Sekarang kita perhatikan hanya muatan pertama saja. Kita gambar gaya-gaya interaksinya hanya fokus di muatan pertama. Muatan pertama pengaruhnya dengan muatan kedua, maka gayanya adalah ya tarik-menarik. Kenapa? Karena kan berbeda jenis, maka akan ada gaya tarikan dari muatan satu ke muatan kedua. Itulah F12. Kemudian kalau kita lihat dari muatan pertama, akibat interaksinya ya dengan muatan ketiga, berbeda jenis pula, jadi ada gaya yang mengarah ke muatan ketiga dari muatan pertama karena tertarik, yaitu F13. Ingat bahwa gaya itu adalah vektor. Untuk memudahkan pemahaman seperti ini nih, kita buat dulu sebuah koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Vektor gaya F12 dan vektor gaya F13 kita pindahkan ke sumbu koordinat tersebut. F12 di sumbu Y, F13 di sumbu X. Mana nih yang disebut dengan gaya Coulomb yang dialami muatan pertama? Yaitu resultannya. Inilah F1. Ingat lagi pelajaran kelas 10-nya menentukan besar resultan vektor menggunakan aturan kosinus. Ini perumusannya. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 dikali F13 dikali cos 90. Ingat trigonometrinya, cos 90 kan 0. Maka ini bisa kita hilangkan atau kita coret. Sehingga F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Dari sini artinya kita tinggal cari nih besar F12 dan F13-nya. Kita gunakan persamaan gaya Coulomb-nya. F12 sama dengan K, Q1, Q2 per R1 2 kuadrat. Karena ini memperlihatkan gaya interaksi antara muatan 1 dan muatan kedua. Kita masukkan saja angka-angkanya. Ingat lagi K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Kalau mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi kalau 10 mikrocoulomb artinya 10 dikali 10 pangkat min 6. Dan Q2-nya 3 mikrocoulomb. 3 dikali 10 pangkat min 6. Jaraknya dari muatan pertama ke muatan kedua 30 cm. Diubah ke dalam meter jadi 3 dikali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan saja yang 10 dikali 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 5. 9-nya bisa dicoret. Ingat lagi sifat eksponen. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Lihat ya yang di pangkat 10-nya. 9 ditambah min 5 kan jadinya 4. 4 ditambah min 6 jadinya min 2. Yang di bawah kan sudah dicoret 9-nya, maka jadinya 3 dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2. Dicoret 10 pangkat min 2-nya, maka hasilnya 3 Newton. Begitu pula yang interaksi antara muatan 1 dan muatan ketiga. Tinggal ganti saja sekarang untuk muatan ketiganya. Sama caranya. Muatan ketiganya sekarang 4 mikrocoulomb. Seperti itu. Coret lagi 9-nya. Ingat lagi sifat eksponennya. Maka hasilnya adalah 4 Newton. Belum beres. Sehingga hasil akhirnya F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kita masukkan. F12-nya adalah 3 dikuadratkan dan F13-nya adalah 4 dikuadratkan. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Maka hasilnya akar dari 25 adalah 5 Newton. Itulah gaya yang dialami oleh muatan pertama.